Pantesan aja lo terus-terusan terdistraksi, nggak bisa fokus mengerjakan tugas, tidak lama mulai tugas langsung terganggu oleh tugas atau distraksi lainnya. Kok bisa gitu? Ini alasannya. Hai, balik lagi bareng gua Umar di channel Pembelajar Produktif yang membahas seputar pengembangan diri dan produktivitas. Jangan lupa untuk ikuti konten-konten menarik lainnya di Instagram, TikTok, serta podcast di Spotify. Ketika kita membahas tentang produktivitas, biasanya kita mencoba mengoptimalkan sumber daya dalam diri kita. Dan ada 3 sumber daya utama. Yang pertama adalah time management, energy management yang kedua, yang ketiga adalah focus management. Menurut lo yang mana yang paling susah? Yang mana yang paling menantang? Biasanya kita membuatnya berdasarkan 3 tingkatan ya. Level 1 adalah time management, level 2 adalah energy management atau manajemen energi, dan level 3 adalah focus management atau manajemen fokus. Biasanya orang sering struggle di level 3 ini. Kenapa? Karena susah banget untuk fokus mengerjakan satu tugas, untuk fokus menyelesaikan satu pekerjaan, dan tidak terdistraksi oleh hal-hal lainnya. Ada banyak sekali faktor yang membuat kita bisa terdistraksi. Ada faktor dari internal dalam diri atau eksternal luar diri kita. Ketika kita mencoba menjadi orang yang tidak terdistraksi lagi, maka kita akan bisa fokus penuh, konsentrasi tinggi, menyelesaikan tugas yang sedang kita kerjakan. Bukankah itu yang membuat kita produktif? Seringkali masalah produktivitas bukan hanya tentang cara kita atur waktu, cara kita buat jadwal, membentuk kebiasaan, bukan. Tapi bagaimana kita udah punya waktunya, kita bisa kerja, tapi fokus terus selama sesi bekerja. Itu kan yang jadi masalah. Kita punya waktunya nih, 2 jam untuk menyelesaikan sebuah tugas, tapi kagak beres. Bukan karena kita nggak ngerjain, kita ngerjain tapi kita nggak fokus penuh sepanjang sesi pengerjaan tugas itu. Kenapa? Karena mudah terdistraksi. Nah, salah satu teknik untuk kita tidak terdistraksi adalah rekayasa ruang, space engineering. Apa itu? Kita mencoba merekayasa ruangan kita bekerja atau belajar. Ketika lo punya ruangan untuk bekerja, misalnya buat yang WFH, maka sebisa mungkin pisahkan ruangan itu dengan kamar. Bikin ruangan tertentu. Atau bikin sebuah corner, sebuah sudut di ruang tengah untuk bekerja. Jangan di kamar tidur, yang mana kita punya mindset di situ tempat untuk istirahat, akan korslet kalau kita paksakan di situ juga untuk tempat bekerja. Atau kalau memang terpaksa satu ruangan, buat sectionnya, buat partisi atau buat zonanya di mana ini zona istirahat, di sini zona bekerja. Kemudian kita bisa merapikan meja kerja kita. Jangan ada item-item yang tidak dibutuhkan untuk bekerja. Singkirkan semuanya. Termasuk kalau bisa handphone dimatikan dulu, atau setidaknya matiin notifikasi, airplane mode, do not disturb, dan banyak cara lainnya. Kemudian kita singkirkan hal-hal yang tidak diperlukan. Sehingga yang tersedia di meja kerja kita hanyalah barang-barang yang dibutuhkan saja. Siapkan semua barang yang dibutuhkan supaya kita nggak nyari lagi saat kita sudah mulai bekerja, seperti buku catatan, alat tulis, kalau kita butuh charger laptop kita, tablet, dan perangkat-perangkat lainnya. Pastikan kita selalu memulai sesi bekerja, sesi belajar dengan start ritual, yaitu menyiapkan diri kita serta menyiapkan lingkungan kita, terutama tempat kita bekerja. Jadi ini adalah sebuah teknik yang membuat kita bisa lebih fokus karena kita tidak terdistraksi oleh barang-barang yang ada di sekitar, yang berantakan. Dan ada loh kaitannya, ada penelitiannya yang menunjukkan bagaimana tempat kita bekerja itu rapi, bersih, tertata, berhubungan dengan tingkat fokus kita saat bekerja. Lo juga bisa coba untuk ganti suasana bekerja. Misalnya selama ini kerja WFH di rumah atau mungkin di kantor WFO. Kalau pekerjaan yang memungkinkan, mungkin bisa kerja di cafe, coffee shop, atau co-working space, dan di sana lo bakal ngerasain sensasi bekerja yang berbeda karena bisa lebih fokus, karena dengan suasana kerja yang berbeda bisa nge-refresh pikiran kita, membuat ide-ide segar lebih masuk, dan kita pun bisa lebih mudah fokus. Tapi lo mesti cobain, harus try and error. Ada orang yang cocok kerja di cafe, di coffee shop, kayak gue cocok. Tapi nggak semua orang suka. Jadi silakan cari yang sesuai buat diri lo juga. Apa sih yang perlu kita lakukan? Kita benahi ruang kerja kita dan hilangkan potensi distraksi barang-barang yang berpeluang mengganggu kita saat kita bekerja atau belajar. Niscaya kita akan bisa jadi lebih fokus karena potensi distraksi sudah hilang semuanya.
Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan video ini ke temen lo, komen, serta subscribe Pembelajar Produktif. Sampai jumpa di video lainnya, salam pembelajar.